ngeri gitu loh, ngeri. Itu kan semua kan ngomong bisnis akhirnya. Betul. Ketika lu masuk di LSM ini, pernah nggak kejadian sesuatu yang membuat kamu tuh banget atau apa ya, melihat kan otomatis kan ini kan mungkin dunia yang sudah kamu tahu tadinya sebelumnya, cuma ketika lu masuk di LSM ini kan jadi semakin terbuka tuh semuanya, ternyata ada negeriku seperti ini gitu. Ada nggak bisa sharing-sharing? Iya, kasus Mas, banyaknya kasus yang terjadi karena Pelecehan. kebetulan aku juga, kenapa? Pelecehan. Iya, kekerasan, terus kemudian pengabaian, kasus pengabaian anak gitu kan, sampai kemudian iya orang tuanya nggak tahu di mana gitu kan, ngapain, terus kemudian anaknya berkeliaran, dia jadi anak kecil-kecil sudah jadi pengamen, sudah jadi anak jalanan gitu. Terus ya kekerasan baik kekerasan seksual maupun kekerasan fisik. Terus kasus-kasus eksploitasi, karena kebetulan di divisiku itu divisi public relation dan database. Jadi database-nya itu terkumpul di divisiku, otomatis aku juga mesti pelajari, dan aku banyak diskusi juga sama teman yang juga ada di kantor gitu kan. Nah, kasus-kasus itu yang kemudian ngeri gitu loh, ngeri. Ngerinya tuh gini, pertama aku juga ibu, aku juga punya anak gitu kan. Bagaimana jika kemudian itu terjadi sama anakku? Itu satu. Itu yang pasti berat. kepikiran Itu ibu pasti yang kan berat. gitu. Selalu begitu. Ya. Yang kedua adalah ini, kalau anak-anak ini disakiti gitu kan, dengan apapun gitu, dengan dalih ataupun dengan cara apapun, kalau mereka pasti punya trauma dalam hidupnya. Apa yang akan terjadi nanti? Mereka akan besarnya akan seperti apa? Itu yang bikin ngeri. Saya sih shock ngeri, Mas. Gitu. Kayak yang terjadi sekarang gitu kan. Karena tadi kayak misalnya Mas cerita tentang prank atau apa. Siapa tahu mereka itu kecilnya juga jadi korban seperti itu, yang ada seperti itu. Gitu. Jadi sehingga tumbuh besarnya. Semua lah. Ya, terus. Ya. Jadi besarnya pun kemudian dia melakukan hal yang atau memiliki pola yang sama dengan itu. Jadi muncul trauma dalam dirinya, sehingga besarnya secara mental mereka ya tadi distorsi mental, ada trauma, luka batin dan sebagainya. Itu bisa turun-temurun. Yang aku ngeri itu. Iya, karena kalau tadi Mas Dani sebutkan tentang DNA, kan artinya kita mewariskan DNA itu, atau orang itu mewariskan DNA itu kepada anaknya, kan gitu. Jadi kayak rantai yang nggak tahu kapan putusnya ini. Ngeri. Aku tuh lebih ke, kalau mungkin sedih jelas gitu kan, sedih jelas ngeliat anak-anak nggak tega itu. Cuma ngeri, yang kebayang di aku tuh ngeri gila nih gitu loh. Kalau misalnya ini anak-anak itu disakitin kayak tadi ya, misalnya yang aku cerita tadi. Oh Pak itu kan ya membiasa dia gitu. Coba sebuah perlakuan pelecehan seksual, kalau aku boleh sebut ini, dia menyentuh alat-alat kelaminnya gitu, alat-alat yang vital, dianggap biasa. Coba di lingkungan sekolah dilakukan oleh kepala sekolahnya. Oh ya biasa Pak, itu tuh memang begitu tuh, dianggap biasa. Akhirnya jadi kebiasaan dong. Jadi sesuatu yang biasa itu jadi masalah. Besoknya mereka kan standar mereka menjadi standar yang tidak lagi standar yang seharusnya gitu. Aduh. Nah itu satu gitu. Nah
aku mencoba menelaah yang Mas Dani katakan tadi. Kenapa di luar negeri orang-orang bisa punya kesadaran tidak meninggalkan anak di mobil, atau mungkin ada orang yang tahu memperingatkan. Sementara di kita kayak abai. Gitu. Yeah. Mungkin kita harus melihat dari bagaimana budaya komunikasi kita antara anak sama orang tua. Aku termasuk orang yang belajar menjadi orang tua itu dari internet dan teman-teman. Ya. Jadi bagaimana untuk menjadi orang tua gitu. Tidak ada ruang diskusi antara orang tua dengan anak. Nanti kalau kamu jadi orang tua begini. Menanukan anak itu tidak ada, Mas. Banyak sekali yang tidak ada ruang itu di dalam keluarga gitu. Sehingga ya mereka kenapa nggak ada ruang itu? Bisa jadi, saya tidak mengatakan budaya kita itu jelek atau tidak, tetapi mungkin kesadaran atau pemahamannya. Orang tua kalau di dalam budaya kita itu menjadi orang tua selalu dihormati, tidak dibantah, menjadi figur otoritas yang mutlak ya? Mutlak gitu. Nah, kan. itu gitu. Tapi ini bukan berarti jelek loh, gitu loh. Ya. Bukan berarti jelek gitu loh. We have to pay respect, yes, gitu kan. Tapi kemudian justru ketika kita pay respect terhadap orang tua, kita membuka diri kan harusnya. Saling membuka diri agar yang namanya respect itu muncul antara anak sama orang tua gitu. Banyak kemudian orang tua tidak mampu mengkomunikasikan bagaimana seharusnya anak itu punya bekal hidup. Sehingga nanti ketika dia sudah dewasa, dia akan mengais-ngais itu sendiri dari mana-mana. Kalau itu baik, oke. Tapi kalau itu kemudian makin mendistorsi, kan bahaya gitu. Proteksi pertama kan harusnya keluarga. Gitu. Yeah. Tapi saya yakin Mas Dani juga mungkin jauh lebih paham dari saya. Justru potensi utama problem itu juga dari dalam rumah. Ya kan Mas gitu. Ya. Kalau mau melihat secara keseluruhan gitu. Jadi Indonesia tuh nggak aman ya buat anak-anak ya. Salah satunya itu, ada juga data nih Mas, ini informasi ya. Penerbangan ke Jerman, penerbangan dari Jerman ke Indonesia, sekarang itu tidak ada yang direct flight. Nggak ada yang apa? Direct flight. Direct flight, oke. Ya, karena salah satu alasannya adalah salah satunya adalah tindakan kekerasan terhadap anak-anak atau tingginya frekuensi kekerasan terhadap anak-anak sehingga tidak disarankan kemudian untuk berlibur itu ke sini. Oh iya? Lufthansa itu tidak ada direct flight langsung ke Indonesia. Ada info itu policy dari Jerman dong. Pasti berkaitan dengan government dan salah satu reasonnya karena anak-anak tidak terlindungi dengan baik di Indonesia, makanya tidak ada direct flight langsung dari Jerman ke Indonesia. Gue baru ngerti itu. Info yang aku dapat seperti itu. Jadi menjadi sebuah sorotan sih. Oh my, gue langsung pusing nih, terus dengar omongan begini. langsung mikir. Pusing karena nanti jadinya banyak PR, Mas. Iya dong. Banyak PR itu, Mas. Iya. Tapi kan salah satu gini. Gue nggak ngomong tentang, gue nggak berusaha membandingkan antara LSMU dengan KPAI, nggak ya, karena KPAI kan kalau kita ngomong KPAI langsung mindset orang kan, itu kan lembaga pemerintah gitu, yang memang khusus untuk perlindungan. Tapi gue bilang suatu negara itu
kalau kita konteksnya ngomong perlindungan anak rendah, itu berarti negara tersebut terlepas dari kebudayaan bagaimana, kesadaran bagaimana, itu ada hal yang gua ambil kesimpulan, mungkin ini kesimpulan bodoh-bodohnya kita aja. Regulasinya kita nggak menunjang. Betul. Itu tadi yang aku bilang, child protection policy juga tidak diberlakukan di semua lini. Kalau khusus yang untuk anak ya, saya bicara yang regulasi sekarang di Indonesia tidak bisa mengcover itu. Atau cuma mengcover berapa persen doang dari policy yang internasional itu. Beberapa ya yang aku ketahui, Mas, yang aku ketahui, beberapa di antaranya kemudian ketika, jadi gini, ada kebijakan lintas sektor yang tumpang tindih, gitu loh. Okay. Contohnya ya yang apa namanya? Ini contoh yang anak-anak yang waktu itu kemarin kita sempat soroti, anak-anak yang bekerja di sektor tourism. Dari lembaga pendidikan gitu memberlakukan praktek kerja di industri, terutama yang anak-anak yang masih sekolah di SMK. Kan SMK. Ada SMK, praktek kerja industri untuk memenuhi nilai akademis dan sebagainya gitu. Nah, kemudian ini kan lintas sektor nih. Ya, lintas sektor. Antara pendidikan. Betul, antara pendidikan sama sektor perdagangan, industri gitu kan. Di sektor perdagangan, kacamatanya adalah kacamata ya anak-anak ini adalah ya pegawai. Tetapi kemudian yang perlu diketahui banyak sekali, kemudian mereka kan konsepnya kan magang. Kalau magang biasanya karena untuk pendidikan mereka tidak dibayar. Bahkan mereka itu ikut prakerin, itu ikut praktek kerja industri itu mereka malah bayar sekolahan. Sementara di tempat industri mereka diperlakukan seperti layaknya pegawai gitu. Lepas. Iya, disuruh-suruh untuk ini dan sebagainya gitu loh. Tetapi berlindung di balik kan mereka magang, nggak dibayar, kan mereka belajar. Itu yang di sektor industri gitu loh. Iya, itu belum ngomong undang-undang tenaga kerja ya. Betul. Nah, artinya ini ngomongin tentang dua sektor. Nah, dua sektor ini tidak ada ini dikasihkan ke sini nih si anak gitu. Akhirnya sama aja kita itu nitipin anak kita ke orang, nitip ya, aku mau anakku biar belajar. Nitip aja gitu. Tapi tidak ada pengawasan. Harusnya kan ada pihak yang lain yang mengawasi, apa sekolah mungkin yang turun langsung untuk mengawasi. Nggak. Gue mulai nangkep nih. Itu kan semua kan ngomong bisnis akhirnya ujung-ujungnya. Betul. Sekolah itu juga ngomong bisnis, ya toh. Industri juga ngomong bisnis. You get the point. Yang korbannya si orang-orang ini. Yes, itu tadi yang aku bilang, bahkan ketika mereka prakerin, mereka itu dimintain duit sama sekolahan. Itu kalau di sektor industri yang misalnya kantor. Bagaimana jika di sektor industri yang travel atau tourism? Mereka ditempatkan di hotel-hotel. Oh, banyak itu. Banyak kan? Dan banyak, Mas, kejadian terjadi pelecehan seksual, terjadi kekerasan pada saat mereka praktek kerja lapangan di hotel. Oleh siapa? Para tamu, wisatawan. Dan nggak ada perlindungan buat mereka. Tidak ada pengawasan, karena dari sekolah sudah diserahkan, gitu aja. Tapi yang ngawasin ini siapa? Tidak ada wasit di antara keduanya yang betul-betul mengawasi. Dan itu tadi di industri tidak diberlakukan child protection policy. Ya itu sudah. Iya. Kalau aku jadi siswanya itu,
aku mau berontak nanti urusannya sama nilai, rekomendasi. Benar nggak? Kira-kira begitu? Benar. Kalau aku nggak berontak ya otomatis aku diperlakukan semena-mena begitu ya. Dan mereka sendiri mungkin tidak paham atas hak-hak mereka. Nggak paham atau memang nggak disosialisasikan itu. Jadi gitu kan. Karena sekolahnya juga tidak ada child protection policy juga. Bisa jadi mereka udah dicolek aja, nggak apa-apa. Padahal itu sudah sangat melanggar hak. Gitu loh. Iya loh. Betul. Gue baru nggak sekarang. Dan mereka juga mungkin tidak berani bicara ke orang tua atau ke guru atau ke teman. Malu. Yeah. Tidak berani speak up gitu loh. Menganggap itu aduh aib aku kayak gitu untuk cerita gitu. Nah, salah satu di ini kita modul kita untuk anak itu salah satunya adalah keberanian untuk speak up. Bicara apa perasaanmu, apa yang kamu rasakan, sehingga orang lain itu tahu. Contohnya kalau di masa pandemi ini ya, gitu. Kita menganjurkan anak-anak untuk membuat gambar emoticon. Emoticon tertawa, ada emoticon sedih, ada emoticon marah, gitu kan. Kan sekarang mereka ada di dalam rumah. Kita tidak bisa intervensi karena pembatasan sosial. Lalu bagaimana kita mengetahui kondisi mereka? Nah, mereka kan kadang-kadang mereka juga nggak mampu ngomongin apa yang mereka rasakan. Gitu. Mereka nggak bisa ngomong, nggak bisa ini. Akhirnya, yuk kalian bikin aja emoticon. Kita kan tahu nih by name, by address rumah-rumah mereka di mana gitu kan. Pasang itu di jendela kaca kalian agar kita itu tahu. Oh di situ ada anak-anak kita dan hari ini perasaan mereka gembira. Hari ini perasaan mereka sedih. Kenapa kok sedih? Nah itu yang perlu kita gali. Atau perasaan atau emoticon takut. Kenapa kok takut? Kita mencoba untuk mencari jalur helpling, jalur-jalur bantuan mana. Ada anak kecil dalam rumah ngasih simbol emoticon takut. Takut ya. Gitu loh. Itu kayak itu loh Mas. Kalau di mobil ada stiker child on board. Child on board. Kalau ada stiker itu, otomatis mobil-mobil lain biasanya, wah ada anak kecil dalam mobil. Jadi kita arahkan mereka untuk pasang itu gitu di kaca depan atau di pintu depan gitu. Jadi kita juga sudah lama, udah 2 bulan nggak ketemu dengan anak-anak yang biasa kita dampingi. Kan di kantor itu Mas, setiap sore ada anak-anak dampingan itu dari warga sekitar. Itu mereka belajar bersama di kantor. Tuh. Mereka bebas? Belajarnya bebas atau memang ada materinya? Pelajaran misalnya mereka mengerjakan PR dari sekolah. Itu didampingi sama kakak-kakaknya yang udah mahasiswa, relawan-relawan itu. Pelajaran. Jadi ditemenin untuk mereka mengerjakan PR, mengerjakan tugas, kayak gitu. Itu hampir setiap hari. Setiap hari kalau udah begitu kan kantor kita kan 2 lantai ya. Yang lantai pertama biasanya kita meeting di bawah. Kalau udah anak-anak pada datang, menyingkirlah kita ke atas. Sudah anak-anak datang menyingkir ke atas untuk lanjutin perjalanan di atas. Ya kembali ke tadi tuh yang sekolah sama industri ujung-ujungan tentang duit kan itu sebenarnya ujung-ujungan bisnis ya. Dan orang-orang yang begitu kan akhirnya terbentuk oleh keadaan dan nggak bisa ngapa-ngapain. Tapi kan lu juga nggak bisa jamin kalau seandainya mereka mau berontak, siapa yang melindungi mereka? Itu dia, gitu. Jadi umpamanya nih. Magang di sebuah hotel terus dia terjadi pelecehan baik dari tamunya atau mungkin dari atasannya gitu. Yang memang megang, kalau atasnya kan pasti megang kartu truf ya. Kartu truf nih anak bisa dikatakan lulus kalau dapat rekomendasinya dia kan gitu kan. Itu kan berarti kan dia bekerja di bawah tekanan otomatis kan kalau terjadi penyimpangan di sini. Nah yang gua pertanyakan itu yang melindungi mereka siapa? Ya, nah harusnya bukan tuan rumah ya, tetapi mereka
pihak pendidikan, pihak lembaga pendidikan harusnya punya mekanisme pengawasan yang lebih ketat terhadap anak-anak yang bekerja. Dan kalau ngomongin yang di tourism itu ada satu lembaga lagi yang cross ini, Kementerian yang pariwisata gitu loh. Mereka kan taunya jualan wisata, semakin banyak orang yang datang malah semakin senang. Tapi orang yang datang ini apakah kan tidak diseleksi, mereka ini punya distorsi mental seperti apa? Itu parah loh, itu kalau seandainya itu dibiarkan begitu terus tuh kayak lingkarannya nggak keputus-putus. Lingkarannya nggak keputus-putus itu memang kayak kemarin. Nah peran berarti itu bisa katakan bahwa negara itu sudah hadir buat anak. Belum. Contohnya yang sekarang terjadi gitu kan, memang baru-baru ini, baru di bulan lalu, kemudian Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dimasukkan di dalam gugus tugas COVID. Contohnya ya, baru-baru ini mereka sudah mengeluarkan protokol. Tetapi sekali lagi protokol ini tetap menjadi sebuah kebijakan besar. Dibumikannya seperti apa? Langkah-langkah konkretnya seperti apa? Itu kita nggak pernah tahu. Gitu. Petunjuknya seperti apa? Salah satu contoh yang paling mudah adalah bagaimana caranya untuk memberitahukan anak untuk tetap tenang di rumah, stay at home, tetap gembira di rumah, dan bagaimana orang tua memberikan pengertian tentang COVID ini kepada anak-anak. Karena banyak anak-anak yang nggak tahu ngapain sih. Awalnya mereka seneng gitu kan, sekolah libur Iya. Seneng gitu. Tapi nggak bisa keluar rumah. Nah, gitu. Lama-lama terjadi kebosanan. Emang kenapa sih gitu? Gitu. Salah satu contohnya adalah Ale ketika kemudian diminta untuk pakai masker, Ale nggak bisa nafas. Alasannya hanya itu. Tetapi karena kemudian kalau dia udah dikasih tahu bahwa ini ada virus, ada ini, nah pemahaman itu tuh banyak orang tua juga nggak bisa lo ngasih tahu anaknya. Ditambah lagi contoh gini dah, contoh di TV itu kan masih selebritis itu kan masih pada keliaran aja tuh. Betul. Nah, apalagi YouTuber pun masih sono. Anak itu kan lagi konsumsi YouTube kenceng-kenceng kan sekarang kan. Kita lihat itu kan di TV begitu sehingga ada kontradiktif antara pemberitaan orang tua bahwa ini ada COVID, ada ini macam-macam gitu. Ya kan, jaringan error lagi kan. Kalau ini Mas, memang kita juga harus pahami bahwa di situasi yang pandemi seperti ini Mas, semuanya masih baru. Yeah. Tidak ada yang punya resep yang paling jitu untuk menghadapi masalah ini. Cuma satu hal yang dari hasil kemarin kita ketemu dengan banyak orang, berdiskusi dengan banyak orang, salah satunya melalui media webinar gitu kan. Diperlukan memang sinergi global. Memang tidak mungkin bisa hanya mengandalkan negara untuk menyelesaikan semua persoalan. Gitu. Ini sudah, kalau aku melihat dan mencatat, justru lebih banyak dan lebih dulu partisipasi dari masyarakat. Komunitas-komunitas yang bergerak untuk kemudian melindungi baik diri, keluarga, maupun kelompok-kelompok yang rentan, kayak gitu. Nah, ini memang dibutuhkan sinergi yang global. Bagi yang kemudian dalam tanda petik waras dan sadar untuk kemudian sama-sama memikirkan, bersinergi bareng-bareng, untuk kemudian menghadapi ini semua. Makanya jangan sampai terus kemudian yang muncul adalah hashtag Indonesia terserah gitu. Hashtagnya kan sekarang itu gitu loh. Jadi memang kalau situasi yang saat ini memang ya enggak bisa untuk kemudian kita saling menyalahkan gitu. Setuju. Negara punya peran untuk menetapkan kebijakan gitu kan, kebijakan yang confirm, yang firm, kayak apa gitu masyarakat harus bersikap. Sementara masyarakat sendiri silahkan untuk kemudian berpartisipasi. Sudah tidak waktunya lagi saat ini mau ngomongin jeleknya dan buruknya.
kalau mau keluar dari situasi ini dengan lebih cepat, ya memang harus punya kemauan untuk melakukan sinergi global gitu loh terhadap harus gimana ini, harus gimana. Soalnya bagiku ya kalau mau ngomongin yang lebih luas lagi, sudah saatnya sebenarnya kita move on dari situasi yang disebut pandemi. Sudah oke, memang ada kondisi pandemi. Tapi yang perlu disiapkan adalah new normal ini seperti apa? Setelah kita keluar dari kondisi ini, kehidupan kita akan seperti apa? Nah, itu yang perlu untuk kita siapkan gitu loh. Karena justru kondisi keburukan yang kemarin itu dari diskusi itu bahkan dari orang-orang yang dekat dengan pemerintahan itu mengatakan di sini nih kelihatan banget buruknya ada di mana, jeleknya ada di mana, kurangnya ada di mana. Memang waktunya untuk saling mengkonsolidasi dan menyiapkan new normal. Kita mau hidup seperti apa, gitu. Iya. Setuju sih, setuju tuh. Tapi kan kalau lu tadi ngomong sinergi global itu kok aku nggak yakin ya, maksudnya gimana semua orang bisa mau global. Orang McD mau tutup aja kemarin padahal berduyun-duyun ke sana. Itu juga, emang Indonesia terus terbaik. Paling enggak yang ada di sekitar kita dulu, Mas. Gitu. Aku contohkan ada beberapa tempat itu yang semula komunikasi antar warganya ya biasa-biasa aja, bahkan mungkin nggak kenal. Tetapi kemudian mereka membentuk sebuah kesatuan untuk melindungi kampungnya, untuk mengkarantina gitu misalnya satu. Terus kemudian kalau ada tetangga yang ternyata memang dia PDP atau terdampak COVID, kemudian yang lainnya membantu untuk menyiapkan karena butuh karantina, nggak bisa keluar, nggak bisa cari kerja, nggak bisa cari uang. Ya sudah makanannya selama 14 hari tetangga-tetangganya yang menyiapkan. Jadi harusnya begitu. Ini dari skala yang kecil dulu gitu, skala kecil jaga rumah kita, jaga kampung kita kayak gitu. Kalau misalnya itu satu melakukan itu, semua kampung melakukan itu kan sudah rasanya hebat tuh. Udah aman. Gelombangnya kan sudah semakin besar gitu loh. Iya. Jadi pikiran orang Mas ya, idealis. Iya, tapi itu good idea sih aku bilang. Itu good idea dan kalau bisa terrealisasi bagus banget. Ya. Nah, trouble lagi jaringannya. Ya kan. Oke, tapi tadi sudah kerekod sih. Jadi gue seneng banget, bisa ngobrol dan aku yakin obrolan kita tuh udah jauh lebih berbeda lah sama obrolan yang gitu ya. Aku nggak nyadar, maaf Mas. Ya, beda banget lah, beda. Lu terakhir 2 tahun, 3 tahun yang lalu sama yang sekarang beda banget. Dan gue sebagai teman, sebagai sahabat tuh bangga. Seneng lihat tuh sekarang. Aku juga senang lihat Mas Dani yang jangan kapok ya. Hah? Kenapa? Jangan kapok podcast sama gue ya. Oh, enggak. Ini kan bagian juga melakukan sinergi global itu, Mas. Yes. Dari berbagai sektor. Setuju. Oke, Ica, thank you banget untuk sesi ini. Mungkin aku khawatir internetnya ada yang goyang di atas, jadi nanti next kamu setelah waktunya kapan aku hubungin kamu, kita kontak lagi. Entah kamu di mana, kalau lagi slow ngobrol lagi. Aku free siap. Gitu. Siap buat Mas Dani, siap nih demi sinergi global. bukan Indonesia terserah ya. Oh jangan. Kita yang masih punya ini masih bisa berkarya, masih bisa yang bisa kita lakukan yang terbaik. Siap. Salam buat Ale, salam buat keluarga, salam buat teman-teman komunitas sana. Mudah-mudahan kita bisa ketemu. Siap. Salam juga untuk keluarga Reborn Your Life Academy. Mudah-mudahan sukses. Segera mesinnya segera berputar lagi. Soalnya dengan kondisi yang saat ini masih dibutuhkan orang-orang seperti Mas Dani juga untuk memperbaiki. Sama orang-orang kayak kamu juga dibutuhkan, menginspirasi. Oke, kita lanjut lagi ya. Next ya. Sehat terus. Oke, thank you. Jaga kesehatan. Makasih. Thank you Mas Dani. Sampai ketemu. Yo.
di